Halo Lentera Muda, selamat datang di Suara Lentera Kita, tempat di mana kita ngobrol santai tapi bermakna tentang topik-topik yang dekat dengan dunia mahasiswa, literasi, dan pengembangan diri. Hari ini kita bakal bahas satu hal yang mungkin sering dianggap nggak penting-penting amat, tapi diam-diam sangat menentukan kesuksesan kita di era sekarang. Yap, kita akan ngobrol soal public speaking khususnya dalam kaitan dengan dunia literasi. Dan tamu kita hari ini sangat luar biasa. Beliau adalah seorang dosen, pembimbing UKM Public Speaking, serta aktif dalam pengembangan literasi dan kepemimpinan di lingkungan kampus. Langsung aja kita sapa Ibu Niputu Yuwita Dewi SHMH. Halo Ibu. Halo, selamat sore ya. Ya, selamat sore. Sudah Neng sore ya Bu. Iya. Terima kasih Neng sudah mengundang saya di podcast Lentera hari ini ya. Harapan saya sih di sini kita bisa ngobrol-ngobrol santai tapi bermanfaat banyak gitu. Iya betul Bu, karena emang podcast ini ditujukan untuk mahasiswa yang para pendengar kita, tentunya ya bakalan sangat relate banget buat kehidupan mereka. Amin ya, mudah-mudahan ya relate dan bermanfaat untuk para pendengar podcast Lentera semua. Betul. Ya. Ya. Gimana Neng? Bu, banyak orang kan ya, banyak yang menganggap public speaking itu tuh cuman buat MC atau orator. Tapi kalau kita bicara soal dunia literasi, menulis, membaca, berpikir kritis, apakah public speaking punya tempat penting juga di situ? Nah, pertanyaannya bagus, Neng Niswatun ya. Kalau menurut saya, public speaking itu punya peranan yang penting sekali. Dalam kehidupan sehari-hari kan kita biasanya bersosialisasi dengan orang ya, dengan orang lain. Otomatis kita juga kan ngobrol gitu dengan orang lain gitu. Ya bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain, bagaimana kita memberikan informasi yang efektif kepada orang lain. Nah itu disitulah pentingnya public speaking gitu. Jadi kalau misalkan kita rajin membaca, kita suka membaca itu bagus Neng. Nah dari bacaan-bacaan yang kita baca kan dapat banyak kosakata, banyak dapat pengetahuan baru. Nah itu otomatis menambah narasi kata-kata kita gitu. Iya, betul. Ketika kita bertemu dengan orang lain, kita tuh jadi lebih nyambung dengan topik tertentu ini itu ya karena kita membaca. Karena dalam bacaan-bacaan buku itu biasanya rangkaian kata-katanya bagus kan. Iya, betul. Rangkaian kata-katanya itu terstruktur. Ya. Jadi kita bisa memilih mana susunan kata yang tepat, mana susunan kata yang baik gitu. Kalau audiensnya, kalau yang orang yang kita ajak ngobrol, misalkan punten usianya lebih senior dari kita ngomongnya harus seperti apa bahasanya. Beda dengan yang kalau kita ngobrol dengan yang sepantaran gitu ya, atau yang betul. Di bawah kita. Nah, itu jadi public speaking itu penting. Apalagi kan kalau public speaking itu public. Yeah. Di depan umum, speaking, berbicara. Nah, itu lebih-lebih lagi ya. Mungkin banyak juga kalau Neng Niswatun lihat ada teman-teman atau mungkin diri sendiri gitu ya. Kalau ngobrol biasa seperti ini enjoy. Ya, tapi betul. Ketika harus berbicara di depan banyak orang, mata banyak orang tertuju pada kita, mungkin jadi aduh deg-degan juga ya. Nah, itu juga ya. Nah, seni seperti itu sebenarnya yang dipelajari di public speaking. Berita bagusnya, public speaking itu nggak cuma bisa dimiliki oleh beberapa orang. Public speaking itu bisa dipelajari oleh semua orang. Asalkan memang orang itu, kalian yang anak-anak muda, memang mau dan tertarik untuk mempelajari itu. Itu penting, jadi penting, benar. Penting banget ya Bu, karena jadi public speaking itu bisa jadi jembatan ya bagi kita ingin komunikasi gitu. Bagaimana cara menyampaikan ke usia yang lebih muda, ke lebih tua. Jadi ada adabnya juga, ada etikanya ya Bu. Iya betul. Itu benar sekali, menjembatani kita untuk berkomunikasi dengan orang lain kan ada seninya juga ya kalau kita berkomunikasi begitu. Dengan public speaking tentu saja mengasah percaya diri kita. Nah gitu ya, kadang yang memang karakternya memang dia nggak terlalu banyak ngomong, introvert. Mungkin dengan dia mempelajari public speaking, dia mungkin jadi lebih percaya diri begitu.
ya. Ini kata-katanya harus ngomong ke orang yang tipenya begini bagaimana, ke orang yang ini kan mungkin nggak sama ya, berbeda. Nah itu seperti apa? Kalau misalkan tipe yang karakternya dia pemalu, pendiam, kalau misalkan dia mau gitu ya belajar public speaking, dia akan terlatih begitu. Dan nanti dia akan terbiasa ngomong di depan umum gitu. Nah itu juga melatih apa ya, diri, gimana harus percaya diri, gimana harus prepare untuk apa ngomong di depan umum itu seperti apa ya. Semakin sering semakin bagus Neng. Gitu. Ya. Jadi bener ya, Lentera Muda buat anak-anak yang masih malu atau ibu-ibu bahkan semua kalangan yang masih malu-malu buat ngomong bisa tuh diasah public speakingnya dengan terus berlatih ya Bu ya. Tidak spontan tapi memang ada prosesnya terlebih dahulu ya Bu. Betul, ada prosesnya Neng. Kayak seperti saya dulu, misal mungkin dari SMP, dari SMA kan kita pernah ikut organisasi OSIS ya kalau zaman dulu ya. Organisasi siswa begitu. Bahkan sampai pada masa perkuliahan pun ikut organisasi. Nah itu kan dilatih public speaking kita. Ketika kita ngobrol di saat rapat besar dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain dan sebagainya, itu penting public speaking itu ya. Jadi kalau buat saya sih nggak bisa dianggap remeh, sama pentingnya juga dengan literasi membaca, literasi menulis gitu ya. Bahkan public speaking di era zaman digital sekarang itu sangat penting sekali, karena kan banyak generasi muda tuh mereka lebih apa ya, konsennya ke yang medsos, mungkin ya lebih senang melihatnya medsos, membacanya e-book atau mendengarkan seperti ini podcast. Nah itu bisa lebih cepat masuk dengan public speaking di medsos, di dunia digital ini. I think that is very important ya kalau public speaking itu. Ya, jadi tetap mengikuti zaman ya Bu ya. Iya, kita harus beradaptasi Neng dengan perkembangan zaman kalau menurut saya ya. Kayak teori Charles Darwin itu loh, yang bertahan adalah yang beradaptasi. Ya itu, tapi ya beradaptasi juga, tapi kalau menurut saya sambil tetap memegang prinsip-prinsip yang memang mayor dalam kehidupan kita, yang memang benar-benar penting buat kita. Nah itu ada yang tidak bisa diganggu-gugat gitu ya. Tapi kalau selama itu dirasa untuk kemajuan yang membawa kebaikan, kita memang perlu beradaptasi kalau menurut saya. Ya. Berhubungan dengan tadi yang Ibu bilang gitu, kita di kampus nih atau di komunitas banyak gerakan literasi yang bagus tapi kurang terdengar luas gitu Bu. Jadi menurut Ibu bagaimana public speaking bisa membantu memperkuat gerakan-gerakan literasi ini gitu. Jadi kunci apa gitu yang harus dimiliki agar gerakan ini tuh maju dan tersampaikan oleh luas gitu Bu. Yang ya itu pertanyaan bagus sih kalau menurut saya. Ini yang di benak saya yang terfikir ketika mendengar pertanyaan tadi ya. Bagaimana caranya supaya gerakan literasi itu terdengar lebih luas begitu ya, maju dan sebagainya. Kalau menurut saya harus ada medianya, wadahnya untuk menyebarkan itu. Ya kalau zaman sekarang ya penting adalah lewat media sosial ya gitu. Itu akan cepat sekali gitu. Kemudian harus share gitu ya, lewat WA atau lewat DM Instagram. Nah yang seperti itu penting sekali untuk menyuarakan itu. Tapi sebenarnya yang lebih penting lagi adalah lewat public speaking itu adalah kontennya apa dulu gitu ya. Ini tujuannya untuk membawa pengaruh, untuk mengajak untuk melakukan tindakan sesuatu yang baik kah gitu ya, memberikan edukasi yang good value kah. Nah kita harus tahu juga gitu. Dan gerakan-gerakan itu tuh kalau menurut saya juga harus si timnya itu juga harus solid gitu ya, harus solid itu penting. Dulu saya punya slogan gitu ya, waktu saya zaman kuliah itu dipakai juga sampai sekarang kayaknya ya. Gimana caranya bersatu, berkarya, berdampak gitu gitu ya. Jadi emang harus solid dulu kalau gerakan-gerakan literasi itu solid, terus harus jelas juga tujuannya mau apa nih. Gerakan literasi itu yang mau dicapai apa sih? Nah gitu ya, dari situ mungkin bisa nentuin cara-caranya menuju mencapai tujuan itu seperti apa gitu kan. Terus habis itu ya tadi sarananya, fasilitasnya juga harus kuat gitu ya untuk menyebarkan itu gitu.
Jangan lupa juga untuk menyebarkan literasi itu dengan public speaking yang baik, narasi yang baik gitu. Banyak juga kan sekarang ya punten gerakan-gerakan yang tapi public speakingnya tuh isinya enggak banget gitu. Jadi orang, waduh kok kayak gitu ya gitu. Waduh, kok isinya gitu. Iya, waduh kok isinya gitu gitu. Nah, janganlah seperti itu. Jadi banyak tuh poin-poinnya tadi ya. Harus ada solid, fasilitas didukung oleh media yang memang gencar juga gitu. Tujuannya juga harus jelas. Gerakan-gerakan literasi itu ada ininya spesifik yang mau dilakukan apa aja, di mapping dulu, kemudian goalnya mau terstruktur apa gitu ya Bu, ya terstruktur goalnya apa nih gitu. Kadang saya juga soalnya sering kayak gitu ya, 1 tahun ini saya mau goalnya apa nih, yang saya laksanakan apa nih, apa dream saya yang mau dicapai gitu. Terus kalau itu nggak kecapai gimana gitu. Jadi kayak punya oke, ini belum kecapai nggak apa-apa, pakai option cadangan B, lagi. option C gitu ya. Jangan kecewa dulu karena masih banyak jalan lain menuju jalan kebahagiaan gitu ya, yang positif-positif gitu. Jadi don't worry gitu. Jadi jangan fokus kepada gagalnya saja ya Bu. Iya. Orang yang berhasil itu, ini salah satu moto saya ya. Orang yang berhasil itu adalah orang yang dia jatuh tapi dia berhasil bangkit lagi. So it's okay kalau kalian sempat mengalami, karena saya juga ngalamin gitu. Ngalamin masa drop, masa down, it's okay. Wajar, naturally, manusiawi. Tapi setelah menyadari itu, kita harus bangkit lagi. Itu yang sebenarnya menurut saya berhasil. Iya. Wah, ini lentera-lentera muda seharusnya pada sadar ya bahwa kegagalan itu bisa jadi kunci dari kesuksesan ya Bu ya. Kegagalan itu sebenarnya apa ya? Kesuksesan yang tertunda. Betul, mungkin karena kita gagal tuh kita jadi menyadari, oh ternyata harus ada yang saya evaluasi. Saya kurangnya di sebagian ini, maka saya harus perbaiki dulu. Mungkin saya butuh waktu untuk itu gitu. Saya harus dipersiapkan dulu. It's okay. Bukan berarti jadi nyuruh gagal-gagal terus, enggak ya. Cuma kalau gagal enggak apa-apa, tapi harus diperbaiki lagi, dicoba lagi. Kita cari harus cara lain. Iya, betul. Kita juga dari sisi kalau kita gagal itu, kita mungkin dikasih pembelajaran. Oh, kita tuh nggak boleh sombong. Kita tuh nggak boleh terlalu ambisius. Kita tuh jadi, oh iya ya, ada orang lain mungkin yang memang lebih layak dan dia memang lebih baik. Saya harus belajar dari dia. Kita tuh jadi kayak diajar, kalau buat saya ya, diajar jadi kayak humble, rendah hati gitu. Ya, rendah hati untuk ya it's okay, nggak apa-apa sih ini. Yang penting impactnya aja gitu, buat saya apa gitu sih. Tadi dengar komunitas ibu sama, Duta Baca juga sama nih Bu. Gimana tuh Duta Baca? Bersatu, bergerak, berdampak gitu. Oh iya, bagus dong. Iya, bagus jadi sama ya. Jadi kita harus bersatu dulu, solid dulu ya, seperti yang ibu tadi katakan. Terus baru bergerak, actionnya bagaimana? Actionnya untuk berkarya gitu ya. Nah dari action itu menghasilkan dampak. Oke. Betul. Karena kalau saya bilang kalau kita udah solid nih bersatu, sama-sama bergerak ke arah yang sama, actionnya baik, maka insya Allah outputnya juga baik, dampaknya juga baik. Nah itu bagus slogan Duta Baca ya. Iya. Bagus itu. Nah terus kita lanjut lagi nih ya Bu ya. Boleh Neng. Kan kalau ngomongin public speaking banyak yang bilang kayak, aduh aku malu banget, atau enggak aku gak pede bicara di depan umum. Padahal mereka tuh punya kata-kata yang bagus gitu Bu, kayak kata-kata yang emang perlu disampaikan gitu. Tapi terkadang aduh enggak dulu deh, kamu aja, aku gemeteran gitu. Kayak banyak kan yang kayak gitu ya Bu ya. Ada, Kayaknya dari berbagai kalangan itu tuh terhalang oleh malu dan kayak enggak kamu aja gitu. Nah cara menghadapi itu tuh gimana Bu? Sebagai ibu aktivis public speaking, apa sih yang bisa kita terapkan agar menyelesaikan pikiran-pikiran seperti itu gitu? Karena kalau misalkan kita terus-terusan mikir kayak gitu, pastikan berdampak juga kepada kesuksesan kita, perkembangan diri kita gitu, bakalan kehambat. Apalagi kita tidak bisa menyuarakan pendapat sendiri gitu. Itu kan sangat-sangat Bu, menghambat banget lah gitu. Nah, gimana nih caranya Ibu untuk menyelesaikan itu? Oke. Saya awalnya juga waktu dulu nggak
sekarang ya, seperti sekarang gitu ya. Ada prosesnya. Dulu juga sempat merasakan waktu awal SMP kayak gitu ya. Ih malu, gimana kalau takut salah ngomong di depan. Gimana kalau deg-degan di depan, kayaknya nggak mampu gitu-gitu. Nah kalau saya itu waktu itu sempat baca-baca buku pokoknya yang ada kata-katanya adalah medan perangmu yang sesungguhnya itu adalah di pikiran. Jadi kalau misalkan ada ketika dalam pikiran kita udah bilang ngapain maju ke depan, malu ngomongnya, padahal kita tuh bisa menulis rangkaian kata-kata yang bagus tapi malu untuk menyampaikan itu. Nah itu udah mental kita tuh udah keblok sama pikiran kita. Benar-benar. Nah gitu, jadi kalau tips dari saya itu yang pertama, kalau kita punya pemikiran atau malu ngapain ke depan kayak gitu, nah kita itu harus lawan dengan pemikiran di dalam hati kita dan kalau bisa diperkatakan gitu. Bisa kok, insya Allah dimampukan, insya Allah bisa gitu. Dan kemudian juga tumbuhkan percaya diri. Jadi kayak banyak ngobrolnya, banyak berteman baiknya itu dengan teman-teman yang bisa memotivasi kita jadi percaya diri, benar nggak ya? Kan kalau misalkan kita yang biasa aja terus ngumpulnya sama teman-teman yang good value gitu ya, sama yang pede, yang tetap percaya diri maksudnya cukup gitu, nggak berlebihan, dia juga akan terbawa. Bener nggak? Tapi kalau misalkan kita berkumpulnya dengan komunitas yang pesimis, yang nggak pede, kita juga akan ke bawah jadi nggak pede gitu. Jadi sering ke bawah. Ya, jadi gimana komunitas kita sih? Gimana dengan siapa kita berteman sih? Berteman dekat kalau menurut saya. Jadi kayak mulai dari pikiran dulu, terus bangun latih kepercayaan diri kita. Kita harus ingat juga kita tuh diciptain sama Allah tuh, kita tuh spesial, kita punya talenta masing-masing yang saling melengkapi. Jadi pasti dikasih sesuatu yang spesial gitu. Jadi ayo kita mulai percaya diri. Nah terus untuk tetap ngejaga untuk kita tetap percaya diri tuh gimana? Kalau saya biasanya tipsnya adalah sering latihan sendiri di kamar di depan kaca. Beneran deh, saya tuh bisa sampai kayak berjam-jam pakai teks gitu. Terus habis itu latihan gitu. Kadang-kadang habis latihan di tengah-tengah ini malah ketawa sendiri, malah aduh apa ya lupa, aduh gitu. Tapi itu tetap aja terus latihan. Jadi lama-lama jadi ketika udah waktunya tampil kayak gini, itu tuh terbiasa. Itu tuh jadi kayak mengalir gitu. Ya. Sebenarnya kalau dulu waktu zaman SMP, SMA kayak gini tuh, aduh teks gimana, nanti ngomongnya bakal gimana ya, bakal gitu ya. Nah, overthinking. Nah, kita tuh mensiasatinya, aku tuh menyiasatinya dengan ya udah latihan aja, prepare materinya seperti apa, kita kembangkan, modifikasi dengan stylenya kita, dengan pengalamannya kita, apa yang kita baca gitu. Jadi ya nanti mengalir aja gitu. Dan penting juga yang kita sampaikan juga materinya berisi menurut saya sih. Gitu. Prepare penting, afirmasi, perkataan-perkataan yang positif gitu ya. Kayak kadang kalau mau suka tampil gitu di depan umum atau berbicara di kalangan banyak, kalau ada acara gitu kan ya, misalkan yang sesuatu harus di depan jadi moderatornya atau jadi MC-nya pertama kali, first time, pasti ada gugup-gugupnya. Betul Bu. Pasti ada deg-degannya, nervous gimana. Nah kalau saya biasanya tipsnya kayak saya suka saling bilang gitu, saya selalu berdoa dulu, ya Allah tolong bimbing saya supaya saya hari ini bisa berdampak baik, pokoknya gitu. Terus habis itu pasti gini, ya Allah tolong mampukan saya. Terus habis itu tarik nafas dalam-dalam, you can do it Nita, kamu bisa Nita, kayak gitu 3 kali. Terus habis itu senyum, udah deh. Habis itu kayak berasa ya udah aja lah, kalau salah dikit tidak apa-apa, pembelajaran, nanti diperbaiki jadi lebih baik. Iya, gitu. jadi penting ya Bu ya, evaluasi, terus latihan, berdoa. Iya, itu penting banget, praying, mindset kita, prepare, persiapan, nanti pada saat tampil. Nah setelahnya juga kita harus benar evaluasi.
oh tadi tuh kurangnya apa ya gini-gini. Oh oke, berarti nanti aku perbaiki dari sini nih. Mungkin kalau di awal-awal banyak tiba-tiba ngeblank atau Iya, atau gimana ya gitu. kadang sering gitu. Nah berarti nanti dievaluasi. Berarti untuk kayak gitu nanti kalau misalkan setelah ngomong ini jedanya nggak boleh panjang. Oh iya. Aku langsung harus ngomong lagi. Atau misalkan senyum dulu atau gimana supaya nggak ngeblank. Atau nanti pakai clue card atau apa yang memang mengingatkan kita Iya. harus ngomong apa. Nah gitu Neng. Iya, keren banget ya. Semoga para pendengar juga bisa mulai membicarakan diri gitu di depan cermin dulu ya, Bu. Ya, Latihan membiasakan diri. dulu gitu. Baru bisa dimulai dari hal-hal kecil kayak ke teman dulu, ke keluarga. Nah, dari situ ya Iya, bisa iya. mulai diasah gitu. Ya. Kadang-kadang juga saya minta tolong teman-teman dekat saya gitu ya. Iya. Suruh coba kalian yang jadi audiensnya saya ngomong, kamu kasih pendapat tapi kamu nggak boleh ngetawain saya. Kamu nggak boleh. Pokoknya kamu harus be profesional. Kamu harus ini nanti Iya. ketika saya udah beres ngomong kasih tahu saya baiknya yang ditambah-tambah apa, baiknya harus di-upgrade apa, ininya di mana. Nah, bisa juga sih minta tolong teman kita yang emang bisa kasih input yang objektif gitu. Jadi bisa saling ngasih feedback ya, Bu, pertemanan iya, tuh. iya, Karena betul. kadang pertemanan juga ada yang ngarah ke hal yang buruk ya, Bu ya. Jadi harus pinter-pinter milih lingkungan juga, Iya, lingkungan betul. pertemanan. Betul, ya bukan berarti kita jadi kesannya pilih-pilih, Pilih-pilih, bukan. ya, bukan. Kalau menurut saya berteman sama siapa saja. Ya. Berteman yang kayak hai, apa kabar Ya, gitu-gitu. betul. Kayaknya semua orang bisa gitu Ya, boleh ya. bisa. Tapi untuk sangat-sangat berteman dekat dengan kita, kalau menurut saya sih kita harus selektif. Ya. Ya, mana yang memang bisa sejalan sama kita, se-value sama kita, bisa saling melengkapi kita, terus apalagi ya, sama-sama gitu punya visi pemikiran yang sama. Dan yang paling terpenting kita tuh berteman tuh saling bawa impact bagus gak sih? Iya, iya betul, Bu. Nah Harus gitu, begitu. ya. Jadi kayak kalau saya sih lebih ke berteman mah sama semua orang, hai, Iya, sama siapa tapi aja ya. ya it's okay gitu. Tapi yang untuk bisa mendengarkan cerita-cerita terdalam saya atau diajak deep talk gitu, Iya. nggak semua orang. Iya, jadi ada beberapa orang juga yang harus kita ketahui gitu. Oh, kalau misalkan cerita sama ini kayaknya nggak akan aman gitu ceritanya. Nggak akan aman atau mungkin nggak nyambung Iya, atau mungkin oh nggak iya, masuk bener. gitu. Kadang banyak yang nggak frekuensi ya, Bu. Iya, Karena susah benar-benar. banget tuh mau ngasih feedback ke orang yang lawan tuh karena beda pemikiran, jadi kadang suka gak nyambung gitu. Nah iya, ini kemana gitu. mikirnya. Ada yang nggak, ya memang itu banyak. Jadi ketika menemukan yang satu frekuensi, kalau menurut saya jaga sebaik-baiknya Iya, gitu benar. ya. Karena berharga banget. Karena ya. berharga banget, karena nggak semua orang kita bisa masuk, kita bisa ngerti. Orang lain juga nggak bisa selalu masuk ke kita Iya, gitu, ngerti benar. kita. Jadi ketika menemukan teman yang benar-benar sefrekuensi, tolong dijaga gitu. Iya, betul. Kalau seiring dengan waktu, kalau ini buat saya ya, memang ada teman-teman yang hanya ada beberapa musim saja, Oh iya, beberapa waktu. Musiman ya, Bu. Iya, karena sesuai karena ada sering ketemunya bareng, kepentingannya sama gitu ya. Nah itu bisa, tapi ada juga teman yang bertahan long lasting. Iya. Seterusnya teman baik dari zaman dulu ada kan pasti punya gitu. Iya, benar. Nah itu dipertahankan juga yang teman-teman lama itu karena mereka yang setia gitu ya. Iya, menemani ya, Bu ya. Menemani dan Dikala segala macam. sedih, Iya. senang. Nah kalau misalkan teman-teman yang tertentu, kalau menurut saya ya, yang karena sering ketemu di perkuliahan Iya. gitu-gitu, nanti pada setelah lulus kan pada masing-masing ya. Betul, Bu. Iya, Nah itu jadi pasti itu. yang itu saya bilang tadi, ada teman-teman yang memang musimnya aja sedang dekat, tapi setelahnya ya karena punya kepentingan masing-masing dan sebagainya, kita ngerti sih kalau itu. Iya, Cuma pasti. nanti pasti Neng juga pasti akan tahu gitu, Merasakan ya. merasakan teman yang benar-benar best friend tuh yang gini gitu, yang Iya. tapi ada yang cuma ya secukupnya ini ya it's okay, nggak apa-apa. Iya. Gak apa-apa ya, pasti ada Iya, masanya. betul, Setiap ada orang masanya. Ya, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Betul. Jadi musim semi mainnya sama siapa, musim Iya. dingin sama siapa, mungkin Beda-beda gitu ya. Beda-beda nggak apa-apa, tapi ya it's okay gitu. Kalau pesan saya sih, kita jadilah pribadi-pribadi yang tetap baik, be kind gitu. Itu sih. Ya, ini masih terkait topik yang tadi nih, Nah Bu. ya, Nah, kan
Ibu pernah gak yang menemui mahasiswa yang sebenarnya hebat banget dalam menulis gitu, kayak merangkai kata, tapi kesulitan menyampaikan gagasannya secara lisan gitu. Ibu pernah menemukan mahasiswa yang seperti itu sebagai dosen? Pernah pengalaman ya sebagai dosen gitu. Belum lama sih, baru 8 tahunan ya. Wah, lama sekali itu, Bu. Sebagai dosen ada beberapa mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa hebat mengungkapkan pemikiran kata-katanya itu dalam tulisan. Iya. Jadi kalau saya baca tulisannya itu wah bagus gitu. Keren Tapi gitu ketika kesulitannya adalah ketika dia mengungkapkan dalam kata-kata gugup dan sebagainya. Itu tadi nervous, tidak percaya diri di depan gitu ya. Nah, kalau menurut saya dia bisa berubah. Jadi dengan public speaking ini dia harus terbiasa dulu, dia harus dari mindsetnya dulu. Kamu bisa mengungkapkannya dengan baik, harus dimulai dari mindsetnya dulu. Kamu bisa kok, percaya diri untuk menyampaikan itu dengan baik, dengan kata-kata yang baik. Bisa. Kalau menurut saya tuh semua bisa, asalkan kalau orangnya itu memang mau gitu ya, dari gitu ya. dari pikirannya dulu gitu, jangan diblok gitu. Kalau udah pemikirannya oh ya saya bisa ya, insya Allah udah ke actionnya juga bisa. Iya. Nah gitu, dari Jadi harus percaya diri ya. Iya, jadi dimulai dulu dari pemikirannya. Neng sering nggak ketika misalkan ikut event tertentu, kegiatan tertentu, mengungkapkan afirmasi positif di pemikiran? Iya, sering. Nah, atau mungkin lewat ketika berdoa. Iya, Ya kan? betul. Ya Allah, tolong bimbing saya, tolong sertai saya atau gimana ya supaya saya dimampukan. Kan seenggaknya membawa kita jadi lebih lega dan lebih kayak semacam dapat new strength gitu, kekuatan baru gitu benar. ya. Supaya oh kita tuh dimampuin ya. Oh tenangnya saya nggak sendiri pokoknya gitu ya. Jadi kita kayak lebih percaya diri. Nah itu salah satunya kalau menurut saya. Jadi kita tuh kayak lebih membuka pikiran kita supaya jadi positif. Jadi dimulai dari pikiran-pikiran yang negatifnya buang dulu gitu ya. Ya buang gitu ya, jangan overthinking. Kalau misalkan sendiri nggak sanggup, aduh tetap overthinking, coba sharing sama orang mentor yang bisa dipercaya, yang betul. bisa ngedengerin kita dan ngasih kita input. Oke. Iya. Oke, mungkin ini terakhir ya Bu ya. Menurut Ibu, apakah kemampuan bicara itu bisa meningkatkan baca atau literasi seseorang gitu? Bagaimana kalau misalkan ada orang yang pandai gitu untuk menyampaikan sesuatu, apakah hal itu tuh bisa membuat ketertarikan untuk membaca buku ataupun mendalami dunia literasi? Karena literasi kan nggak cuma baca, tulis dan menghitung saja ya Bu, tapi bagaimana kita menginformasikan kata-kata tuh dengan baik, terus menyimak informasi dengan baik, terus bisa membedakan hoax dan juga yang benar tuh mana gitu. Nah, menurut Ibu bisa gak sih gitu? Bisa kalau menurut saya, mulai dulu dari literasi membaca, menulis. Karena gimana kita mau public speaking ya, mau berkata-kata kalau kita nggak tahu gitu bahan apa materi yang mau disampaikan. Kita kan harus baca dulu. Kemudian dari baca kita menuliskan dulu ya, poin-poin yang mau dibaca itu apa gitu. Jadi kalau menurut saya mulai orang yang suka public speaking itu biasanya juga dia suka mau baca buku lebih lagi gitu, mau membaca-baca, tidak cuma sekedar membaca tapi juga memahami apa yang dituliskan di buku itu, di bacaan itu, kata-kata itu. Dia mampu memahami, kemudian nanti dia bisa menginterpretasikan, menggambarkan lewat kata-kata. Gitu. Jadi mulainya sebenarnya harus dari baca dulu. Dia harus kepo dulu. Dia harus penasaran dulu dan suka. Harus cinta dulu ya Bu. Gitu. Kata Pak Yana kalau kata Pak Yana cinta. Kalau saya kepo dulu. Ini teh apa? Kepo teh ya, kadang ada kepo, kadang suka juga bisa. Jadi kita kan tertarik baca. Jadi ada poin dulu yang harus kita, ini apa sih gitu, pasti harus baca. Betul, harus baca dulu. Kemudian kalau misalkan di medsos nih biasanya suka ada berita-berita hoak gitu ya. Waktu kemarin-kemarin kan ya ada berita tentang ada pejabat yang isunya selingkuh misalkan gitu ya. Lah kan baca dulu ya, ini menurut keterangan siapa. Jadi kita harus analisis dulu. Ini
hoak apa bukan ya? Coba lihat berita yang lain dulu. Ini seperti apa? Bukti-buktinya seperti apa? Sandingkan ya. Kita harus cross check gitu. Jadi nggak cuma sekedar membaca, kita juga harus paham dan juga jangan termakan hoax. Apa-apa percaya Betul. gitu ya. Zaman sekarang harus banyak cross check. Iya, Gitu. jadi harus cari sampai detail-detailnya guys. Jadi kayak apapun yang kalian lakuin, kayak sekecil itu pun kata-kata yang di media sosial itu tuh dapat berimpact banget ya kalau misalkan betul. kita Dapat berimpact banget gitu. Kayak misalkan tanaman aja gitu di rumah saya. Dia kan makhluk hidup tapi nggak bisa ngomong ya. Tapi sama saya suka disiram. Terus saya bilang, kamu tanaman hijau, kamu akan tumbuh dengan besar, kuat, bagus, rindang. Kamu ngasilin bunga yang bagus. Terus dikatain gitu. Nah dia akan terus bertumbuh. Itu ada penelitian dari Jepang juga seperti itu. Dia bertumbuh bagus, menghasilkan banyak buah. Bukan buah, bunga. Menghasilkan, ya kalau pohon yang buah ya sama juga gitu ya. Cuma itu pohon loh gitu ya. Apalagi manusia, betul. ya nggak sih? Sering kan Neng Niswa dipuji-puji misalkan sama kekasihnya misalkan gitu. Neng Niswa kamu cantik banget, meni gelis, meni cantik. Kita rasanya seneng nggak? Iya, Nah gitu. Jadi banyak-banyaklah kita memperkatakan hal-hal yang baik. Dalam public speaking juga gitu. Kita harus banyak ngasih value-value yang positif gitu buat mereka. Ngasih semangat, ngasih informasi hal-hal yang baik, yang positif. Kita harus kayak gitu. Itu sih. Dapat kita simpulkan ya dari Boleh. percakapan kali ini. Percakapan yang seru ya kalau Iya, menurut seru saya. banget ini, kayak nggak kerasa gitu ya Bu, Iya, waktu nggak berjalan tuh. kerasa ya. Iya, kayak cepet banget padahal asik banget gitu ini ngobrolnya. Iya, betul. Jadi betul, buat betul. teman-teman yang masih ragu untuk menyuarakan pendapat atau melantarkan kata-kata terhadap publik tuh jangan dulu mikir negatif gitu. Hilangin dulu pikiran negatifnya, hilangin dulu segala kekhawatirannya, tinggalin dulu ya Bu. Harus positif, harus bisa meyakinkan diri sendiri bahwa kita itu bisa, dan jangan lupa untuk cari orang-orang juga mentor yang bisa membantu kita, apa yang harus kita evaluasi, apa yang harus kita perbaiki agar kedepannya tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu ya Bu ya. Betul. Nah, jadi buat teman-teman juga ini jangan lupa selalu kepoin episode selanjutnya. Iya. Episodenya kedepannya pasti menarik sekali. Iya, Insya Allah banyak menemukan hal-hal bermanfaat ya dari podcast ini ya. Iya, jadi nggak akan rugi ngikutin kita dari awal sampai akhir. Nggak rugi. Ini ada terakhir nih Bu, kayak jagoannya kita hari ini. Kata-kata hari ininya apa nih Bu? Oh, jargon ya. Iya. Mungkin tagline. Ini kalau dari saya ya buat pendengar podcast Lentera semua, pokoknya kalau tagline dari saya itu kuasailah seni berbicara, maka kalian akan menguasai keadaan dengan baik ya. Seni berbicara yang baik harus dikuasai, maka kalian akan menguasai keadaan dengan baik. Itu dari Keren kita. Ini mentor saya juga yang sama-sama. Banyak pelajaran yang dapat bisa saya ambil juga ya. Iya, sama-sama. Terima kasih, Neng. Terima kasih banyak ya Ibu atas insight dan semangatnya hari ini. Semoga obrolan ini bisa menjadi pencerahan buat para lentera muda di luar sana yang ingin bersinar, bukan cuma soal tulisan tetapi juga lewat suara. Jadi jangan ragu untuk memulai suara kalian dari hal-hal kecil, dan nanti itu akan semakin besar ke depannya gitu ya. Iya. Mungkin cukup dari saya. Ibu ada yang ingin ditambahkan lagi? Kalau saya terima kasih Neng sudah diundang di podcast Lentera ini ya. Perdana ini satu kehormatan buat saya. Pesan saya dilanjutkan terus podcastnya secara konsisten ya Neng ya. Siapa tahu nanti insya Allah membawa dampak yang luar biasa baik gitu untuk generasi ini, khususnya untuk dunia literasi, untuk membaca. Itu aja Neng. Terima kasih sudah mengundang saya. Iya, terima kasih di podcast banyak ini. Ibu. Nah, kita slogan sekali lagi yang boleh Neng. Suarakan gagasanmu, sebarkan literasimu. Gitu. Oke, bagus. Berarti slogannya suarakan gagasanmu, sebarkan literasimu. Oke, good. Terima kasih semua. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Niswatun.